Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti di mana saja berada secara online. Tibalah kita hari ini di hari terakhir tahun 2023. Tidak lain dan tidak bukan kita datang untuk bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kita, sertai kita sepanjang tahun. Bapak Ibu, dengan hati yang penuh sukacita, penuh rasa syukur, kita buka hati kita. Saya mau ajak Bapak Ibu, hari ini lagu-lagu kita adalah lagu ucapan syukur. Kita mengakui bahwa kita ada saat ini karena Tuhan. Amin. Kita angkat pujian "Oh Yesusku". Nanti Ibu Hongli akan berdoa untuk kita. Haleluya, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan di hari terakhir dari tahun 2023 ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang sudah menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama akan terus menyertai kami di sepanjang tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami semua yang datang pagi ini tidak sama seperti kami datang ya Tuhan. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Bapa di surga, kami mau Tuhan menikmati Engkau pada pagi hari ini lewat pujian, penyembahan, terlebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua yang ada pada pagi hari ini ya Bapa. Lawat kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah selama ibadah ini berjalan, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Biar hanya nama Engkau saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Baik kami semua yang hadir pada pagi hari ini, juga teman-teman kami yang mengikuti secara online. Tuhan berkati mereka semua. Memberkati juga Tuhan teman-teman kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan pagi ini. Khususnya berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dan kuasai lidah mulut bibirnya. Berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang disampaikan boleh merupakan pesan dari Tuhan bagi kami di akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai acara ibadah ini dan kami serahkan seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Hongli. Dan Bapak Ibu mungkin masih tetap berdiri. Bapak Ibu, setelah ini kita akan menyanyikan lagu yang berkata bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan. Jadi sambil bersalaman kita katakan, kasih Tuhan bagimu di tahun yang baru. Sebentar lagi kita mau masuk tahun yang baru ya Bapak Ibu. Mari boleh kita salam Bapak Ibu yang ada di samping kita, kiri kanan, katakan kasih Tuhan bagimu di tahun yang baru. Amin, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin, amin. Dari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikianlah kasih Tuhan.
tiada berkesudahan. Bapak Ibu percaya? Kita mau tutup tahun 2023 dengan ucapan syukur dan pengakuan kita. Dan kita mau masuk di tahun yang baru dengan penuh iman dan pengharapan. Haleluya. Dan kita mau terus mengingat kebaikan Tuhan bagi kita. Ada satu lagu yang ditinggalkan oleh Bapak Gembala bagi kita. Kita angkat pujian Bila Ku Teringat. Sambil kita boleh mengingat kembali apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu, sungguh lagu ini menguatkan kita. Bahwa kalau kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, maka kita beriman. Yang di depan disediakan bagi kita lebih baik lagi. Amin. Amin. Kita angkat pujian Yesus tak pernah tinggalkan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanku. Waktu siang atau malam Dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah lupakanku. Yesus tak pernah lupakanku. Waktu susah atau senang Dia beserta selalu. Yesus tak
pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Yesus tak pernah, Yesus tak pernah, Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya, cintanya besar buat saya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Karena cinta Tuhan yang besar tidak hanya kita katakan tetapi juga sudah kita buktikan. Saya mau tanya, Bapak Ibu puas berada di hadirat Tuhan? Kita angkat pujian. Di hadirat-Mu aku puas. Dan setelah ini nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Yonatan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Mari silakan Pak Yonatan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Natal dan selamat mengakhiri tahun 2023 yang sebentar beberapa jam ke depan akan kita lalui. Dan selamat juga memasuki tahun 2024 yang penuh dengan misteri. Haleluya. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Di penghujung tahun 2023 ini kami mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Khususnya beberapa hari terakhir ini kami menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Kami mau menyaksikan bahwa Tuhan itu begitu baik dan sangat baik sekali. 1 tahun kami lalui dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Dan kami tahu kalau tanpa melibatkan Tuhan, mustahil itu bisa dilewati. Bahkan sejak September kami menangani proyek yang baru. Kami harus bolak-balik
situasi, ditambah di bulan Oktober ini sudah mulai musim hujan yang sangat-sangat tinggi sekali di daerah Riau, Sumatera Selatan. Tantangan begitu besar karena kami bergerak di bidang angkutan. Sementara yang memberikan pekerjaan untuk pengangkutan minyak nggak mau tahu bagaimana, yang penting itu bisa terdelivery dengan baik. Sementara di satu sisi fasilitas tempat kami melakukan pembongkaran yang hubungannya adalah dengan pemberi yang menyewakan fasilitas tersebut, kami menghadapi hambatan yang begitu luar biasa. Di puncak-puncaknya minggu lalu kami merasa sepertinya aduh ini beban begitu luar biasa sekali. Setiap saat teduh pagi kami selalu berserah hanya kepada Tuhan untuk menghadapi hari-hari. Secara singkat kami mau sampaikan bahwa ketika minggu lalu, baru terjadi minggu lalu, kami merasakan begitu luar biasa sekali, aduh Tuhan ini bagaimana sih, tetap berserah dan tetap berserah terus. Setiap pagi kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Sementara tim di lapangan menyampaikan, Pak ini kondisinya seperti ini. Menghadapi mereka orang-orang yang begitu angkuh dan sombong-sombong. Kita nggak bisa ngatasi. Kami hanya menyampaikan kalian punya kepercayaan, kami juga punya kepercayaan, kita sama-sama berdoa saja. Karena pasti Tuhan punya kuasa melakukan itu semua. Dan tepatnya di tanggal 23 kemarin, ketika kami diminta untuk menghadapi dan bertemu dengan orang-orang yang menurut kami memang cukup angkuh dan sombong, ya kami hanya bisa berserah apa yang harus kami katakan kalau menemui orang-orang seperti itu. Dan pagi itu kami hanya bisa berseru, dan di saat teduh seperti biasa jam 3 itu kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan menghadapi orang-orang yang kami tidak tahu. Sementara situasi sangat sulit, hujan, jalan hancur, dipaksakan dengan cara-cara apapun, kalau tidak diperbaiki jalan nggak mungkin. Ya, tapi selalu kita jelaskan bagaimanapun rasanya berhadapan dengan mereka dengan cara-cara mereka. Ya sudah, pada saat itu kami hanya bisa berserah dan berdoa, dan kami percaya pasti Tuhan tolong dengan cara Tuhan. Dan Tuhan bekerja itu dengan cara yang luar biasa, saudaraku. Kadang-kadang melalui orang yang kita tidak tahu, yang tidak biasa-biasa Tuhan pakai. Hari itu waktu dalam perjalanan, sekitar jam 9 lebih menuju ke tempat tersebut untuk bertemu. Bukan ingin berargumentasi, tapi ingin coba menjelaskan sama mereka. Pada saat itu kami hanya bilang, Tuhan kasih hikmat. Pakai mulut bibir saya untuk berkata-kata, setiap perkataan itu tidak menyakiti hati orang lain. Teman-teman di lapangan, Pak, Bapak harus terjun sendiri. Enggak apa-apa, kita sama-sama menghadapi mereka. Dalam perjalanan, tiba-tiba Pak Armilan ini enggak pernah-pernahnya saudaraku WA ke kami. Kalau setiap kita ngirim renungan hanya dibalas emoji, tanda terima kasih dengan tangan seperti ini saudaraku ya. Tapi pagi hari itu sekitar jam 9, beliau tiba-tiba mengirimkan satu image dengan gambar mata yang bacaannya seperti ini saudaraku. Selamat pagi sahabat dan saudaraku, Tuhan mengerti harapanmu, pergumulanmu, dan kesulitanmu. Tuhan tidak akan membuat engkau mengatasinya sendiri. Dia ada di setiap perjalanan hidupmu, menguatkanmu dan menopang hidupmu dimanapun engkau berada. Saat itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini pasti jawaban Tuhan. Tapi masih ada satu PR lagi, bagaimana cara berbicara kepada mereka, orang-orang seperti ini. Pada waktu saat kita bertemu, kami hanya bisa mendengarkan dengan cara-cara mereka. Dalam hati kami hanya berdoa, Tuhan, apa yang harus kami sampaikan? Sementara mereka terus menjelaskan dengan sedikit arogansinya, kami hanya mendengar dan dengan tim kami katakan, sudah diam saja, nggak usah banyak ngomong, dengarin saja. Dalam hati kami hanya berdoa, Tuhan, kami percaya Tuhan punya cara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kami satu cerita tentang Lucifer. Bagaimana seorang penghulu malaikat yang begitu sombong, Tuhan singkirkan dari surga.
saudara pasti tahu cerita itu. Dalam hati kami bilang, apa maksudnya ini Tuhan? Ini cerita ini kenapa Tuhan tampilkan gitu. Tapi kata kunci yang kami tahu dari cerita tersebut adalah kesombongan. Terus kami bilang, ya Tuhan, oh artinya betul. Tapi bagaimana cara menyampaikan kepada mereka? Tidak mungkin kita menyampaikan, Bapak sombong segala macam. Pasti akan terjadi argumentasi. Kami hanya berdoa, Tuhan kasih hikmat apa yang harus kami sampaikan. Pada saat itu setelah selesai semua terdiam dan kami hanya mengatakan satu hal saja. Bapak Ibu, kami datang kemari hanya ingin menyelesaikan dan berdiskusi. Mungkin kita semua tahu bahwa iblis itu karena sombong dilemparkan dari sorga. Kita manusia belum pernah masuk sorga kok sombong. Pernah dibayangkan enggak Bapak Ibu? Kita tidak pernah masuk sorga, tapi kita sombong. Iblis yang pernah ada di sorga, karena kesombongannya dilempar dari sorga. Itu keluar kata-kata kalimat itu secara langsung frontal dan kami sampaikan semua pada saat itu terdiam. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa. Tidak perlu banyak bicara. Dan mulai saat itu mereka bisa mau mengerti dan mau diajak diskusi. Meskipun sampai saat ini kami tinggalkan lokasi. Persoalan sedang sangat sulit-sulitnya. Kemarin pun dapat informasi, Pak ini tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah tahu. Sekarang mereka mau ikut bantu kita. Satu hal yang kami tahu dari ini bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Membantu dengan cara-caranya. Ya, persoalan tetap akan berjalan. Tapi satu hal, kesombongan sudah tidak ada. Itu yang luar biasa yang Tuhan kasih hikmat. Dan kiranya biarlah kita juga bisa dapat pelajaran dari hal seperti ini. Bahwa betul adanya ternyata. Kalau kita renungkan, kita sendiri belum pernah masuk surga ya saudaraku ya. Iblis yang sudah di surga aja karena sombong ditendang. Apalagi kita yang belum pernah masuk surga kok kita mau sombong. Tapi saya tahu ini semua, kami tahu ini semua karena Tuhan yang punya acara. Terima kasih biarlah kesaksian ini boleh memberikan kekuatan dan kita memasuki tahun 2024 dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman dan tetap melibatkan Tuhan dalam setiap apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Yonatan. Kita sungguh diberkati hari ini karena sungguh lengkap ditambah dengan kesaksian dari Pak Yonatan. Kita melihat bukti bahwa kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita itu berbeda. Ya sebentar kita juga akan dilengkapi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ruben. Kita siapkan hati kita angkat pujian arti kehadiran-Mu. Amin. Nanti Bapak Alex akan berdoa untuk kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau sudah berikan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, kami sudah mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau telah mengutus hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruben, ke tengah-tengah kami untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menutup tahun 2023 dengan kasih yang luar biasa yang Engkau berikan melalui firman-Mu, dan Engkau siap memberikan kami bekal untuk menghadapi tahun 2024 yang akan datang. Kami akan percaya, kami siap, kami mampu, kami sanggup Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Engkau bersama dengan kami, Engkau campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya, beracaralah pada pagi hari ini. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Alex, dan silakan duduk Bapak Ibu, dan selanjutnya saya undang Bapak Pendeta Ruben untuk menyampaikan firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2024. Saya mendapat tema yang diberikan oleh Ibu Gembala kita, Raja Damai, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Latar belakang waktu Yesaya menulis surat ini adalah situasi, kondisi bangsa Yehuda yang sedang dalam keadaan masalah yang berat. Kenapa? Bangsa Yehuda sedang berperang dengan bangsa Israel yang merupakan saudaranya sendiri loh. Selain bangsa Israel, ada bangsa Asyur yang begitu besar yang memerangi bangsa Yehuda. Secara politik, secara kekuatan, orang Israel kalah. Kenapa?
saudaranya sendiri, Yehuda luar biasa. Kemudian ada bangsa Asyur yang punya tentara yang banyak dengan perlengkapan yang luar biasa. Hal ini membuat orang Yehuda, bangsa Yehuda itu ketakutan. Mereka khawatir, mereka punya perasaan tertindas, teraniaya, tidak ada damai sama sekali. Dari orang Yehuda yang paling muda sampai yang paling besar, pejabat sampai raja hidup dalam ketakutan. Tidak ada damai sama sekali. Dan puji Tuhan pada waktu itu Allah memakai seorang nabi, seorang hamba Tuhan, Yesaya, yang menuliskan bahwa seorang anak ajaib, seorang anak yang luar biasa akan lahir, akan hadir dengan mempunyai 4 nama yang luar biasa. Dia penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4 nama Yesus ini harus berfungsi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 4 nama ini adalah 4 yang luar biasa loh. Yang akan menyertai kita dari tahun ke tahun. Tahun 2003 sampai akhir 2003, 4 nama ini akan menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Raja damai artinya Sar Salom. Sar Salom adalah seseorang yang hadir untuk menghancurkan, untuk menyingkirkan semua hal yang menghambat perdamaian, yang menghambat kedamaian, dan memberikan jaminan yang kekal. Tadi ada kesaksian yang luar biasa. Tahun 2023 akan berakhir. Ada air mata yang kita lewati. Ada tawa yang kita lewati. Ada keberhasilan yang kita lewati. Tetapi ada juga kegagalan. Mungkin ada rasa takut di tahun 2003 ini akan berakhir. Ada masalah yang berat. Ada masalah yang besar seperti tadi kesaksian. Ada hal yang menakutkan. Tetapi ingat, Yesus sebagai Raja Damai akan menyertai kita. Coba jemaat pikirkan hal-hal yang luar biasa yang kita lalui waktu lalu. Hari ini kita bisa ada di tempat ini. Kita masih bisa berdiri. Kenapa? Kita melewati itu oleh kasih karunia Tuhan. Masalah boleh ada. Tahun 2024 masih rahasia. Kita belum tahu apa yang akan terjadi loh. Mungkin ada air mata, mungkin ada tawa di situ, ada kegagalan di situ. Tetapi ingat, tahun 2004, Tuhan Yesus Raja Damai sudah menunggu kita. Amin, 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 amin. Gak usah takut. Tahun politik, Jokowi bilang katanya tahun berikut akan ada masalah yang lebih besar yang kita hadapi. Oke, enggak apa-apa. Tetapi yang harus kita pegang bahwa Yesus Raja Damai, dia ada di tahun 2004. Dia sudah menunggu kita di sana dengan keberhasilan yang luar biasa. Ada air mata saya bilang tadi. Ada kegagalan. Tetapi ketenangan ada di sana. Haleluya, haleluya. Raja Damai seorang yang hadir untuk menghancurkan, untuk menyingkirkan orang-orang yang mengganggu kedamaian kita. Dan itu adalah tugas dari Yesus Kristus. Haleluya. Tugas Yesus Kristus. Pemerintahan Yesus Kristus berbeda dengan pemerintahan dunia. Pemerintahan dunia saat ini adalah menumpahkan darah orang. Mereka mau menciptakan damai dengan cara menumpahkan darah orang. Ukraina dan Rusia mau menciptakan negara masing-masing damai. Tetapi mereka membunuh banyak orang. Orang-orang yang tidak berdosa, anak kecil, orang tua yang tidak berdaya, dibunuh, mati sia-sia. Coba lihat di Israel dan di Palestina. Mereka mau menciptakan kedamaian sendiri-sendiri. Tetapi mereka menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa. Mereka berusaha menciptakan kedamaian. Tapi kedamaian tidak akan mungkin tercipta di atas dunia ini. Pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja Damai, dia mencurahkan darahnya sendiri. Orang dunia memerintah, mencurahkan darah manusia. Tetapi Yesus sebagai Raja Damai, dia memerintah dengan cara mencurahkan darahnya sendiri.
Dia bukan bunuh orang, tetapi dia dibunuh. Dan saya mau berkata bahwa kedamaian tidak akan pernah tercipta oleh siapapun juga. Ada PBB, tidak akan pernah tercipta. Kedamaian akan tercipta di dunia ini kalau Yesus Kristus hadir. Amin, amin, amin. Tanpa Yesus Kristus tidak mungkin. Alkitab sudah berkata perang akan terjadi di mana-mana. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Bapak bunuh 4 anak, 4 atau berapa tuh? Bapak bunuh 1 keluarga. Kemarin di berita, mama sama anak dibunuh oleh orang di Jawa. Terjadi di mana-mana. Kedamaian tidak akan ada. Kedamaian hanya akan ada kalau Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masalah ada, persoalan ada. Tetapi ingat lagu tadi, arti kehadiranmu Tuhan. Ada damai katanya, ada sejahtera di tengah-tengah badai. Haleluya, di tengah-tengah badai. Orang kira damai itu kalau lagi tenang. Om Yoyo pernah bilang, ada satu lukisan. Ada seekor burung yang bersarang di atas, di belakang apa itu? Air jatuh yang begitu besar. Gelombangnya begitu besar, tetapi burung itu begitu tenang. Di belakang air terjun itu. Seharusnya dia takut. Karena bahaya, tetapi dia begitu tenang di situ. Anak-anak Tuhan ada persoalan, ada masalah. Tenang. Kenapa? Ada Raja Damai yang sudah memberikan kedamaian itu kepada Yesus Kristus. Di mana ada kebenaran? Yesaya 32 ayat 17. Lagu tadi bagus sekali. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Katanya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapakah kebenaran itu? Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran. Sekali lagi kita menemukan bahwa cuma Yesus yang bisa menciptakan kedamaian. Cuma Yesus yang bisa memberikan kesejahteraan. Kalau kita menerima Yesus sebagai Raja Damai, maka Salom itu akan menjadi milik kita. Salom itu apa? Tenang. Salom itu apa? Tidak ribut. Salom itu apa? Tidak ada pertikaian. Salom itu apa? Tidak ada peperangan. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan sudah mau berakhir tahun 2003 loh. 2023. Stop baku marah. Stop benci orang. Stop tidak mengasihi orang. Stop terjadi peperangan antar jemaat. Berhenti. Kan Raja Salom. Dia memberikan ketenangan. Salom tidak ada perang. Tidak akan ada lagi jemaat AMS yang tidak saling bicara. Kenapa ada damai di situ? Saya mau berkata, kalau bukan kita yang baku sayang, siapa yang mau sayang kita? Halo. Kalau tidak ada yang mau sayang Ibu Imelda, siapa lagi yang mau sayang? Kalau bukan anak-anak Tuhan di AMS, orang dunia kalau mau sayang kita, ada udang di balik ketang. Ada udang di balik batu gitu loh. Tetapi kalau jemaat yang saling baku sayang, saling mengasihi, luar biasa. Sekali lagi mau tahun 2024, akhiri pertikaian. Akhiri marah-marah. Akhiri suka tersinggung. Akhiri semua. Awali dengan hal-hal yang baik. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bilang tadi bahwa kedamaian tidak akan terjadi. Kecuali kalau menghadirkan Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Kedamaian tidak akan dapat di puncak loh, macet. Tidak akan ketemu kalau ke
Singapura, ke Cina enggak akan. Ke Pangandaran apalagi, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada gelombang laut dan mati di situ. Waktu dicek, jemaat AMS. Langsung bertanya, ini masuk surga apa enggak ya? Soalnya hari kebaktian. Nah, gitu loh. Kenapa? Pelabuhan Ratu, tiba-tiba gempa bumi. Ada yang ketimpa, cek jemaat AMS. Duh, harusnya ada di gereja, ini ada di Pelabuhan Ratu. Ada di puncak, bela-belain macet loh. Puncak tidak akan memberikan kedamaian. Pangandaran tidak akan memberikan kedamaian. Singapura tidak akan memberikan kedamaian. Malaysia enggak. Cuman ada di dalam Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Nah, kalau begitu kan akan ada terjadi kekacauan di mana-mana. Saudara, kejahatan bukan cuma terjadi di terminal. Bukan cuma terjadi di bar-bar. Di tempat maksiat. Kejahatan terjadi di dalam rumah. Kejahatan terjadi di dalam kamar. Lihat aja ada anak yang disekap oleh orang tuanya. Mati, dibunuh di rumahnya sendiri, di kamar sendiri. Kejahatan ada di mana-mana. Bukan cuma di terminal, tetapi di rumah kita pun. Lantas bagaimana dengan kita? Kalau ada kejahatan di mana-mana. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentukku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku damai. Haleluya, haleluya. Di belakang yayasan kan ada sawah. Saya suka lihat itu petani. Pakaiannya robek-robek. Makan di bawah pohon, enggak cuci tangan. Saya tidak tahu dia makan apa, tetapi tidak makan mewah pasti dia. Pasti ikan asin, jengkol. Tapi dia duduk dengan begitu tenang. Tenang. Bagaimana dengan kita yang punya duit banyak, yang punya rumah banyak, punya usaha banyak. Apakah kita setenang dengan petani tadi? Yang besok dia tidak tahu makan apa. Tapi dia duduk dengan tenang. Ada kerbau di situ. Ada lagu Sunda di situ, tenang banget. Padahal dia cuma punya sawah yang belum bertumbuh padinya. Bagaimana dengan kita yang punya deposito di bank, yang usahanya bagus? Apakah ketenangan kita sama dengan petani tadi? Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sebagai Raja Damai, dia menjadi contoh yang sempurna bagi kita. Kalau mencontoh saya banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Jangan contoh saya. Yesus adalah contoh yang sempurna. Dia mampu memperdamaikan manusia dengan manusia. Dia juga mampu memperdamaikan manusia dengan Allah. Saya kasih contoh. Lukas 23 ayat 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Sebelum Yesus Kristus disalib, dibunuh di atas kayu salib, dia diselidiki dulu. Dan yang menyelidiki dia itu adalah orang penting, ada 2 orang. Herodes adalah jabatannya adalah seorang gubernur Galilea dan Pilatus sama-sama gubernur di Yudea. 2 orang pemerintah ini, 2 orang gubernur itu saling bermusuhan. Mereka bersaing. Mereka tidak ada selalu cekcok saja. Kenapa? Mereka ingin menonjol satu dengan yang lain. Pada waktu Yesus Kristus dibawa kepada mereka, orang 2 ini bikin Yesus seperti pingpong. Yang satu bilang bawa ke Herodes, yang satu bilang bawa ke Pilatus. Begitu terus. Dan yang kejadian mereka tidak mau mengadili. Dan apa yang terjadi dengan 2 orang yang bermusuhan ini? 2 gubernur yang bermusuhan ini, firman Allah berkata, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum mereka bermusuhan. 2 orang gubernur yang bermusuhan, berdamai loh. Jadi bersahabat gara-gara apa? Yesus ada di situ.
Tetapi Herodes dan Pilatus tidak bertobat. Mereka tidak diselamatkan. Kalau Herodes dan Pilatus, orang dunia, bisa bersahabat, bisa damai karena Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan? Orang dunia saja bisa berdamai, bisa bersahabat. Bagaimana dengan AMS jemaat? Masa orang dunia bisa damai, bisa bersahabat? AMS yang terkenal, jemaat yang luar biasa. Persoalan dari tahun Adam belum selesai-selesai. Tetap cemberut. Di gereja aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Sambil angkat tangan loh. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau saya Tuhan Yesus dari surga, saya akan bilang begini, dusta kau. Kamu bilang engkau mengasihi aku. Tapi engkau tidak mengasihi orang yang duduk di dekatmu. Engkau bermusuhan dengan jemaat. Engkau bermusuhan dengan mama papamu. Bermusuhan dengan keluarga. Di gereja angkat tangan lo. Sambil nangis plus ingus keluar. Karena kegerakan Roh Kudus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Langsung bahasa roh. Sekali lagi kalau saya Tuhan, saya akan bicara dari surga. Omong kosong kau. Dusta kau. Berdamai dulu. Orang dunia bisa berdamai. Masa anak Tuhan tidak berdamai? Berdamainya 1 tahun sekali, 25 Desember juga. Maaf-maafan, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Setelah itu lanjut lagi, stop saja. Stop sampai di tahun 2023. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini penjahat yang di sebelah kiri kanan Yesus loh. 31. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Dua penjahat, yang satu menghujat Yesus Kristus. Tetapi yang satu bilang begini, tidakkah engkau tahu? Kita dihukum karena kita berdosa. Bukan orang itu. Lanjut, 41. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, dia tunjuk ke Yesus loh. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini penjahat besar loh. Bukan maling ayam. Bukan copet, HP. Dia pembunuh besar di zaman itu. Dia penjahat besar, makanya dia dihukum salib. Tetapi di atas kayu salib dia sadar, kita ini orang berdosa. Dan dia bilang, Yesus, ingatkanlah akan daku. Ada orang yang sudah berdosa tapi tidak sadar bahwa dia itu berdosa. Penjahat ini sadar, saya itu berdosa, dan dia bilang, Yesus, ingatkanlah aku. Dan Yesus berkata begini, saat itu juga Yesus bilang, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Harusnya penjahat ini ada di neraka. Tetapi waktu dia sadar dia orang berdosa dan dia bilang, Tuhan ingatkanlah akan aku. Yesus bilang, hari ini engkau ada bersama dengan aku. Seorang penjahat langsung didamaikan oleh Yesus dengan Allah. Sebesar apa dosa kita? Ini penjahat, saya bilang tadi penjahat besar. Makanya dia dihukum mati. Di atas kayu salib. Penjahat kita itu sejat apa sih? Apa perbuatan kita? Kalau di sekolah Alkitab saya bilang, kamu kan dari kampung cuman maling ayam. Dibandingkan dengan penjahat itu, kamu cuma maling uang papamu yang ada di kantong. Kamu pura-pura cuci celana papamu tapi kamu curi uangnya. Kejahatan kita cuma sampai di situ dibandingkan dengan penjahat yang ada di sebelah kanan.
Tetapi waktu dia bilang, Yesus ingatkanlah aku. Dan Yesus berkata, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Doa saya, doa semua orang. Satu hari kelak, saya tidak tahu kapan kita akan ketemu. Kalau kita tidak ketemu lagi di sini, tidak ketemu di Jakarta, tidak ketemu di Indonesia, kita akan ketemu satu kali kelak di Firdaus. Kita akan ketemu di surga, satu dengan yang lain. Itu menjadi doa saya, kita akan ketemu di surga. Silakan bandingkan hidup kita dengan penjahat di sebelah kanan. Tapi penjahat pun berhak masuk surga kalau dia bertobat. Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan perdamaian yang Yesus ciptakan itu sangat-sangat sempurna. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita sekarang? Gereja, jemaat di akhir zaman. Bagaimana dengan jemaat AMS, bayi yang sedang ikut kebaktian di tempat ini, maupun yang ada di rumah. Yesus sudah kerja dengan sempurna. Dia Raja Damai. Dan dia sudah mau bahwa kerjaannya Yesus sudah selesai. Dan dilanjutkan oleh jemaat AMS. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah. Bahasa aslinya berkata, diberkatilah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia, diberkati orang yang membawa damai. Eirene poios gitu loh. Orang yang cinta damai. Diberkati, berbahagia katanya. Tugas kita membawa misi luar biasa dari Tuhan. Kita adalah agen-agennya Yesus Kristus. Untuk apa? Menyebarkan virus-virus, bukan virus corona. Menyebarkan virus-virus perdamaian. Amin, amin, amin. Kita itu agen-agennya Allah loh. Untuk apa? Membawa damai. Kalau kita membawa damai katanya, kita akan disebut anak-anak Allah. Kita menjadi peacemaker. Pembawa damai. Bukan troublemaker. Pencipta kerusuhan. Duh, kalau lihat wajah-wajah jemaat AMS Jakarta luar biasa loh. Terkesan saya, wajah penuh dengan kedamaian. Dan kedamaian itu diimpartasi, diberikan kepada orang lain. Waktu ketemu, dulu saya di Sanger, di kampungnya Om Robi. Bapak gembalanya kemarin meninggal. Saya praktik di sana. Jauh, dekat Filipina. Cik Melda sudah ke sana kali ya? Sudah banyak jemaat yang ke sana. Makan ikan banyak di sana. Depannya Om Robi. Kalau ada hamba Tuhan dari Manado, dari mana datang minta sumbangan, biasa pendeta Pantekosta minta sumbangan, saya disuruh oleh gembala. Ruben, kamu yang antar ke jemaat-jemaat. Karena kalau Ruben yang antar pasti dapat. 30 tahun yang lalu pasti dapat 10.000. Saya dikasih nama sama jemaat, si senyum 10.000. Pokoknya kalau saya sudah senyum, keluar 10.000. Untuk siapa? Untuk saya, dalam hati saya aja nggak dapat. Saya cuma disuruh-suruh sama ibu bapak gembala saya. Datang ke rumah-rumah jemaat, antar pendeta. Dia dapat 10.000, saya nggak dapat apa-apa. Tetapi setidaknya dengan senyumku sudah ada kedamaian. Haleluya. Ini senyum-senyum jemaat di sini luar biasa. Zaman dulu ada senyum Pepsodent, luar biasa. Saudara, dengan senyum kita bisa membuat orang bertobat kok. Amin. Senyumlah selama senyum itu gratis. Jangan cemberut terus. Senyum. Senyum bisa bikin orang bertobat. Ada berapa banyak orang yang tidak ke gereja, baru sekali datang, tiba-tiba hilang. Kenapa? Soalnya kalau jabat tangan dengan dia, gak enak banget. Jabat tangan di sini, mukanya ke sana.
Saya nggak mau ah. Saya sudah senyum dari jauh-jauh, saya sudah senyum. Dianya nggak senyum. Senyum bisa membuat orang bertobat. Tidak usah khotbah. Tidak usah KKR. Senyum saja. Haleluya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, dari zaman dulu orang Pantai Costa suka disebut oleh orang dunia. Oh, siapa itu? Itu anak Tuhan. Itu tokohnya siapa? Itu tokohnya anak Tuhan. Tidak sebut nama loh. Tetapi mereka sebut itu tokoh siapa? Itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya anak Tuhan. Nah, Alkitab berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa? Mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, amin, amin. Kalau kita anak Allah, semua yang di surga adalah milik Allah. Dan milik Allah adalah milik anaknya juga. Amin, amin. Semua yang di surga, kan yang di surga dan yang di bumi itu punya Tuhan. Dan kita anaknya. Masa keluarga Ibu Melda mewariskan hartanya kepada tetangga? Saya jadi curiga nanti. Kan ada anak. Masa bikin surat wasiat? Mobil untuk tetangga kanan. Toko untuk tetangga kiri. Rumah untuk tetangga belakang. Saya jadi curiga. Kan punya anak. Kenapa tidak dikasih diwariskan kepada anak kandung? Nah, Yesus pemilik surga. Dia pemilik bumi. Kita anaknya. Semua yang Tuhan punya adalah punya kita juga. Amin, amin, amin. Semua yang Allah punya, milik Allah adalah punya kita. Termasuk apa? Kedamaian. Haleluya. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Orang sekarang kelihatan damai tapi pura-pura. Pura-pura damai saja. Senyum tapi dalam hatinya lagi menangis. Ketawa-ketawa. Saya tidak tahu apa ini ilustrasi dari Om Yoyo atau saya baca di buku. Katanya ada seorang ke dokter psikiater. Dokter, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Saya tidak tenang. Tidak damai. Pokoknya tidak bisa tidur. Makanya saya datang ke dokter. Dokter bilang, kamu itu refreshing. Atau sebelum tidur kamu nonton Sri Mulat. Pelawak-pelawak itu. Biar kamu bisa tidur. Itu orang bilang, dokter tahu nggak? Saya itu pemain Sri Mulat. Dia bisa menghibur orang. Bisa bikin orang ketawa. Tapi dia sendiri tidak bisa tidur. Kenapa? Tidak tenang, tidak damai. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus Raja Damai sudah memberikan damai itu dengan cuma-cuma. Satu syaratnya, percaya kepada Yesus Kristus. Saya bilang tadi, kita adalah agen-agen perang. Bukan agen perang. Kita adalah agen-agen Yesus. Untuk apa? Menceritakan kedamaian. Menceritakan apa? Damai sejahtera dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita kalau orang sudah salah kepada kita 2 kali, 3 kali, kita akan berkata, stop, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Putus persahabatan. Putus kekeluargaan. Cukup sampai di sini. Sosaki kita hati. Hati saya sudah sakit. Kita akan bilang begitu, udah cukup sampai di sini. Tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi kekeluargaan, tidak ada lagi hubungan jemaat. Kenapa? Cukup saya sudah tersakiti. Tapi Yesus berkata, dia sudah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Kalau Tuhan hitung pelanggaran kita, kita semua out. Keluar dari list. Kalau Tuhan memperhitungkan pelanggaran kita. Tetapi Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku. Tuhan lempar dosa kita.
sejauh timur dan barat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Besar pengampunan. Kalau Tuhan tidak menghitung pelanggaran kita, kenapa kita terlalu jago menghitung pelanggaran orang terhadap kita? Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saya bilang tadi, Yesus sudah selesai kerjaannya dengan sempurna di Golgota. Sekarang berita pendamaian itu diberikan oleh Tuhan kepada jemaat AMS Jakarta. Berita pendamaian itu, agen-agen pendamaian adalah jemaat AMS Jakarta. Tebar itu perdamaian. Tetapi untuk menjadi juru damai, kita harus mengalami damai itu. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kita akan mampu berdamai dengan manusia. Kita tidak akan bisa bercerita kedamaian kepada orang lain kalau kita sendiri belum mengalami damai itu. Lagu Om Yo, damainya bagiku, damainya Tuhan bagiku, damai dari hati Sang Bapa, damai bagiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sebarkan damai. Ada banyak kekacauan, tapi kita punya damai itu. Saya bilang tadi banyak orang yang berpura-pura senyum, tapi mereka menangis dalam hati. Ada banyak orang yang pura-pura bahagia, foto selfie sambil ketawa, pura-pura bahagia, munafik. Mereka perlu damai yang sebenarnya. Dan kedamaian yang sebenarnya cuma hadir kalau Yesus Kristus sebagai Raja Damai hadir dalam hidup mereka. Tugas kita berat tapi ringan. Ya kan ya, berat tapi ringan. Ada banyak orang masuk surga karena kita. Bukan lagi urusan Tuhan loh orang masuk surga. Orang masuk surga itu adalah urusan jemaat AMS Jakarta. Untuk apa? Ceritakan damai kepada mereka. Saksikan kasih Yesus kepada mereka. Biar dunia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tadi yang bersaksi bilang, Bapak Yonatan, tahun 2004 masih rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun 2004 akan menjadi tahun berkat bagi kita. Kalau kita setia kepada Tuhan. Tetapi tahun 2004 akan menjadi tahun kutuk bagi kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan. Mau pilih yang mana? Lagu zaman saya SMP. Racun di tangan kirimu, madu di tangan kanan. Mau pilih mana tahun 2024? Tahun berkat atau tahun kutuk? Semua tergantung pada kita. Tetapi saya yakin jemaat AMS Jakarta akan pilih pilihan yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik kita nyanyikan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari tenang, damai, amin, amin. Oh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, amin, puji Tuhan, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam. Haleluya, puji Tuhan, amin Tuhan. Bersama Dia Hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Tuhan Yesus, Raja damai kami, bersyukur berterima kasih pada hari ini Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan kepada kami ada di penghujung tahun 2023. Kami bisa menikmati berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Kembali kami dapat menerima firman Tuhan yang akan menuntun kami di tahun yang baru nanti. Kami rindu di tahun yang baru, kami ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah tantangan hidup. Tapi kami percaya Engkau Raja Damai ada menyertai dengan kami. Sehingga sukacita kesejahteraan dari Tuhan menjadi milik kami. Tuhan Yesus, semua yang sudah dengar firman Tuhan, yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, semua sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang luar biasa. Roh Kudus bekerja di dalam kami, memampukan kami untuk menjadi pembawa-pembawa berita damai. Sehingga ada banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Ruben. Dan biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak di mana saja berada. Dan Tuhan memberikan kesehatan, hikmat yang baru setiap hari. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan saat ini kami mengasihi Engkau. Dan biarlah kami pada hari ini mengambil bagian yang sudah Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami terlibat di dalam pelayanan Tuhan, di dalam memberikan berkat yang sudah kami terima dari Engkau. Biar Tuhan Engkau memberkati semua tangan yang memberi, dan biar Tuhan Engkau terus memberkati hidup jemaat-Mu. Nama Tuhan terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Aku diberkati.
berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, karena ini adalah penutupan tahun 2023. Akan ada pesan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala, Bapak Luki. Saya silakan. Jemaat AMS yang dikasihi Tuhan, senyumlah. Ada sebuah kiasan berkata, time flies very fast. Time flies like an arrow. Jadi waktu berlalu seperti panah. Tak terasa pada hari ini kita sudah di penghujung tahun. Dari Januari sampai Desember ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk introspeksi diri, refleks kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang tahun ini. Mazmur 77 ayat 12 berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ketika kita sedang sedih, adakah Tuhan menghibur kita dengan pujian-pujian atau firman-Nya? Ketika kita berbeban berat, adakah Tuhan menolong kita, meringankan beban kita atau memberi kita pundak yang kuat untuk menanggung beban itu? Ketika kita sedang sakit, masih adakah kiranya mukjizat dari Tuhan atau bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita? Ketika bisnis kita sedang sepi, adakah Tuhan masih tetap memberkati kita sehingga kita tetap diberkati dan tidak kekurangan? Atau ketika kita sedang dalam keadaan bahaya, adakah Tuhan menolong kita, meluputkan kita dari mara bahaya itu? Lalu kita bandingkan Tuhan dengan apa saja yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan sepanjang tahun ini. Apa saja yang sudah kita lakukan bagi Tuhan sepanjang tahun ini? Ya toh, ya apakah kita masih tetap berdoa? 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Yang kedua kira-kira apakah kita hidup sudah selaras dengan firman Tuhan? Atau ketika kita sedang diberkati oleh Tuhan, lalu kita tetap setia dan mengucap syukur kepada Tuhan, atau sebaliknya kita lupa kepada Tuhan, kita tinggalkan Tuhan dan menjadi sombong. Kita tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi ke gereja. Saya sibuk Pak Luki, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu banyak meeting. Meeting setiap hari saya, sampai tidur pun juga kurang. Ya, karena berkat dari Tuhan datang silih berganti. Nantilah dulu kira-kira lah. Nanti kalau saya sempat baru saya ke gereja dan ikut bedstone. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, apakah kita mau menyisihkan sedikit berkat dari kita itu untuk gereja ini? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, apakah kita mau sedikit menyisihkan berkat kita itu untuk dana diakonia gereja ini kah? Ketika kita diberi tugas untuk pelayanan hari Minggu, apakah kita menerimanya dengan sukacita, dengan iman dan disiplin? Almarhum Pendeta Awan Datu salah seorang sosok hamba Tuhan yang sangat berdedikasi tinggi, integritas dan disiplin. Sepanjang setahu saya dia tidak pernah datang terlambat
Dia selalu datang on time dalam pelayanannya karena dia tahu betapa pentingnya pelayanan itu untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bandingkan mana yang lebih kita terima. Apakah kita merasa kita menerima berkat dari Tuhan lebih, atau kita merasa kita sudah melayani Tuhan melebihi daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apabila kita merasa bahwa kita menerima berkat itu melebihi daripada yang kita beri kepada Tuhan, mari di tahun baru ini kita membangun tekad kita yang baru untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan dan melayaninya. Karena umur kita tidak tahu ya Tuhan, ya saudara ya. Hanya Tuhan yang tahu umur kita. Dan yang terpenting bagi kita adalah jangan pernah lupa bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Maka kita terpanggil untuk meninggalkan dosa dan hidup benar sebagai respon atas pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Akhir kata saudara-saudara, bersukacitalah dalam menyambut tahun baru. Jadikanlah tahun ini penuh semangat dan harapan baru. Ada Tuhan dengan rahmat-Nya di sana. Dia selalu berjalan bersama kita setiap langkah. Selamat mengakhiri tahun 2023. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita dan selamat menyongsong tahun baru 24. Immanuel, Allah berserta dengan kita. Amin. Haleluya, terima kasih kepada Bapak Luki yang sudah menyampaikan pesan yang begitu berharga bagi kita. Dan izinkan mungkin saya mewakili semua jemaat yang ada. Terima kasih untuk persaudaraan kita selama ini. Mohon maaf kalau ada salah dan biarlah kita bisa di masa yang akan datang semua saling membangun di dalam Tuhan. Amin. Seperti yang sudah disampaikan oleh Karista, nanti Bapak Ibu yang tadi disebutkan yang berulang tahun diundang untuk maju ke depan. Bapak Ruben nanti akan mendoakan dan sekaligus menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian. Sembah dan puji. Mari Bapak Ibu yang berulang tahun. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji, hormat, terima kasih kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus Bapa yang baik. Karena kami merasakan kehadiran Allah Roh Kudus di tempat ini. Yang sudah membawa damai, sukacita dan kesejahteraan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami hamba-hamba Tuhan. Bersama dengan umat-umat Tuhan. Bersatu hati berdoa bagi Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu. Dalam pelayanannya di Cianjur, di Sekolah Alkitab, di AMS Jakarta. Kami minta kemurahan Tuhan.
Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan, sukacita dari Tuhan, memberikan dia hikmat akal budi dari Tuhan, sehingga bisa melakukan segala kepercayaan, tugas yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Diberkatilah anak-anak, mantu, cucu-cucu dalam pelayanan. Keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati, yang melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Diberkati juga Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Persekutuan Doa AMS Jakarta. Mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh lagi. Mereka memberikan hidup mereka, melayani sesama dan melayani Tuhan. Terima kasih buat umat-umat Tuhan. Diberkati usaha mereka. Mereka sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai karyawan, para medis, guru, anggota TNI Polri. Tuhan jadikan mereka berkat. Jadikan mereka alat-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka. Sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Sertailah kami selalu. Sertailah umat-umat Tuhan. Mengakhiri tahun 2023 dengan baik. Dan mengawali tahun 2024 bersama dengan Engkau. Kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Karya Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini ada anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Tuhan, mulai dari yang paling muda sampai yang usianya tua, kami hamba-hamba Tuhan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan mengangkat tangan, menumpangkan tangan ke atas anak-anak-Mu ini. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan menjadi milik mereka. Kalau tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah jaga, pelihara, lindungi. Kami percaya Engkau akan menyertai mereka. Immanuel sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih, diberkatilah mama papa mereka, suami istri, anak-anak mereka. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu. Pulang ke rumah kita masing-masing. Baik yang ada di Jakarta, yang ada di luar kota, di Banten, di Karawang. Semua disertai oleh Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apa. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri kebaktian siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.